Oke, halo semuanya, selamat bergabung, selamat menonton. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menginstalasi Linux CentOS 9 sampai konfigurasi ke web server. Oke, adapun caranya sebagai berikut. Nah, di sini kita masuk ke Oracle VirtualBox. Oke, jadi kalian harus install dulu Oracle VM VirtualBox-nya teman-teman. Oke, setelah itu kita pilih New atau New. Nah, di sini di namanya kalian namain dengan nama kalian teman-teman. Nama depan aja atau nama yang sesuai absen ya. Di sini akan saya namai dengan nama Wahyu karena nama saya Wahyu ya. Oke, di sini tipenya itu tipe Linux teman-teman. Nah, untuk versinya kita samain aja sama Debian. Kenapa begitu? Ya, ikutin aja biar gampang ya. Dan itu kita pilih next. Setelah itu memorinya berapa? Rekomendasinya itu sebenarnya sampai sini teman-teman. Sampai batas merah teman-teman. Nah ini dia. Berapa ini? 11 giga. Wah nggak worth it. Sebenarnya 4 giga aja udah cukup teman-teman untuk memori. 4 giga atau 2 giga. Nah ini saya akan input di 4 giga. Karena saya kompatibel sampai 11 giga teman-teman. Nah kita input aja 4 giga. Atau pokoknya sampai batas merah deh. Kalau batas merah kalian di 2 giga ya 2 giga. Kalau batas kalian 4 giga 4 giga di sini ya. Tapi saya nggak mau ngisi lebih dari 4 giga teman-teman. Kita isi 4000 ya untuk 4 GB. 4000 MB sama dengan 4 GB. Next. Nah, di sini kita pilih virtual hard disk no. Kita pilih create. Di sini kalian bebas mau pilih yang mana. VD VDI atau virtual disk image atau VHD teman-teman, virtual hard drive. Nah, di sini kita akan pakai yang VHD aja teman-teman. Next. Nah, setelah itu di sini klik dynamic allocated. Setelah itu klik di sini kita di sini kita input aja 20 giga teman-teman. 20 giga. Oke, di sini 20 giga masih mumpuni ya. Ya, masih mumpuni 20 GB. Nah, kalau sudah kita klik create. Nah, setelah itu di sini kita masuk ke setting, teman-teman. Kemudian pilih storage. Setelah itu di sini kita klik bagian empty pada tab controller IDE. Nah, di sini kita langsung aja nih gambar disk yang di sini nih, di tengah nih. Kita klik, kita pilih CentOS 9, teman-teman. CentOS 9. Nah, di sini yang ada di sini tuh yang udah pernah install CentOS 9 -nya, atau CentOS 8 atau versi sebelumnya. Oke, untuk mencarinya di mana? Kalian cari di harddisk kalian sendiri. Biasanya tuh disediakan di dokumen, download, di C atau di D, teman-teman. Biasanya seperti itu. Nah, untuk lokasinya di sini saya menaruhnya di D, teman-teman. Nah, di sini ada CentOS 9. Oke. Atau di C. Di C nggak ada ya. Nah, ini di download coba. Nah, yang di download ini, di folder download, ini CentOS 8. Oke, tapi kita pakainya versi 9 ya. Biasanya ada di C atau di D, teman-teman. Di C, di D atau di download. Kita cari aja di situ. Nah, kalau udah kita pilih open, kita pilih networknya dulu, teman-teman. Nah, di sini kita pakai dua aja ya, dua adapter. Adapter satu itu bridge, adapter yang kedua itu NAT, teman-teman. Nah, kalau udah klik OK.
Kita tinggal instalasi dengan menekan start. Nah, ini kita klik enter aja. Nah, ini untuk proses installnya akan saya percepat ya teman-teman. Di bagian kayak eh, pengecekan atau proses update nanti akan saya percepat, namun tidak saya cut ya, karena agar tidak ada dusta di antara kita teman-teman. Jadi untuk menyingkat durasi videonya hanya diedit untuk dipercepat aja teman-teman. Di sini sudah proses pemilihan bahasa teman-teman. Untuk mempermudah kita pilih yang English aja teman-teman ya. English kemudian United States. Nah ini dia. Kemudian pilih ini dia apa? Continue. Posisinya ada di kanan bawah teman-teman. Oke, ini kan kita kepotong nih tuh, dan kita harus scroll nih. Caranya gimana biar full screen? Kalian klik view, kemudian pilih scale mode teman-teman. Klik di sini. Nah, kemudian kita maximize. Oke, di sini udah nggak ada kepotong-kepotong ya. Setelah itu kita pilih continue teman-teman. Nah, di sini ada 3 poin teman-teman yang harus kita perhatikan. Itu ada tanda serunya. Pertama, installation destination. Oke, berarti di sini adalah lokasi instalasi teman-teman. Kemudian root password dan user creation. Kemudian langkah pertamanya kita ngapain? Kita klik ini teman-teman, installation destination. Nah di sini kita nggak usah ngapa-ngapain teman-teman, biarin aja, biarkan default. Klik done pada kiri atas teman-teman di sini. Oke, oke di sini sudah selesai di installation destination. Root passwordnya teman-teman. Oke di sini kita masukkan password terkuat kita ya teman-teman. 1 2 3 sorry, numlocknya belum nyala. Pastikan numlocknya nyala dulu ya teman-teman ya. Numlock 1 2 3. Kemudian di sini 1 2 3. Nah, kemudian di sini kita checklist yang ini allow SSH login with password. Kemudian yang ini log root account ini jangan kita klik teman-teman. Kalau kita klik dia akan mati itu. Perhatikan di sini yang perlu di checklist adalah allow root SSH login with password atau opsi kedua ya. Selebihnya nggak usah diapa-apain lagi. Klik done pada kiri atas dan klik lagi teman-teman. Nah selesai. Nah pada user creation ini kita namain dengan nama kita teman-teman. Karena nama saya Wahyu, saya ketik Wahyu di sini ya. Nah, di sini jadikan user administration. Iya. Passwordnya apa? Ya udah, gampang aja 1 2 3. 1 2 3. Kemudian di sini nggak usah dipencet advance. Nah, ini nggak usah, cancel aja. Atau nggak usah diapa-apain. Yang kita perlu isi di sini full name, kemudian sama password teman-teman. Setelah itu klik done.
pada kiri atas, down lagi. Nah, sini udah nggak ada tanda seru. Oke, langsung aja kita begin installation pada kanan bawah, teman-teman. Ini dia. Nah, kita tunggu proses instalasinya ya. Nah, di sini juga akan saya percepat fast forward, bukan di cut atau di crop ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya pilih reboot atau reboot sistem yang ada di kanan bawah, teman-teman. Ini dia reboot sistem. Nah, di sini kita akan masukkan akun rootnya, teman-teman. Caranya gimana? Kita klik not listed. Username itu root, ROOT. Nah, kemudian kita pastikan dulu numlock kita nyala, teman-teman. Pastikan dulu numlock kita nyala. Nah, kalau udah ya root, kita ketik enter, ya kita enter. Kemudian passwordnya itu 123, teman-teman. Enter. Oke, ini udah login. Di bagian tengah atas di sini kita login sebagai akun yang memiliki privilege, teman-teman, atau punya otoritas ya. Nah, kita buka bentar dulu, bentar. Oke, ini udah connected. Nah, kita buka di Mozilla Firefox atau Firefox nih, di kanan bawah, di kiri bawah, teman-teman, sini Mozilla Firefox. Nah, ini dia kebuka ya, agak lama, teman-teman. Oke, CentOS Project, Firefox Privacy. Nah, di sini kita akan mulai, mencari dulu tutorialnya, dev net cara install web server CentOS 8. Waduh, ada verifikasi, teman-teman. Stairs berarti tangga ya, tangga ke atas ya, ya. Next, bus, ini dia, verify, traffic light, oke. Next, motorcycle, ini verify. Lah,
Oke, ini dia dev connected install Apache CentOS 8. Kita pilih new tab teman-teman. Ini kita close aja nih. How to install Apache CentOS 8. Oke. Nah, di sini biar nggak ribet ya, biar nggak ribet, kita copy aja teman-teman. Sudo yum update. Oke, sudo yum update. Kita klik yang bagian kiri atas, activity, kemudian kita fokus ke tengah bawah teman-teman. Cari terminal, kita klik. Nah, di sini menunjukkan root ya, root at localhost. Kita berarti sudah login akun root teman-teman. Kita paste aja kodenya. Sudo yum update, enter teman-teman. Nah, dia akan update ya teman-teman ya. Bagian ini akan saya percepat ya. Jadi biar eh, memotong durasi aja. Oke. Nah, kemudian di sini muncul notifikasi teman-teman. Ini di yes or no atau y or n. Kita ketik aja y kemudian enter teman-teman. Update lagi ya. Nah, ini akan saya percepat juga teman-teman. Oke, di sini ada notice lagi, pilih yes or no. Kita pilih yes saja, tapi sebelumnya kita ada lebih baiknya itu kita disable si lock off-nya itu ya. Jadi nyebelin banget harus masukin password lagi. Ini kita kemana? Kita ke display teman-teman. Kemudian bukan display berarti ya. Kita ke ya berarti kita ke privasi. Dari sini enggak. Ini dia screen lock teman-teman. Screen locknya itu kita pilih never. Terus kemudian automatic screen lock ini kita matiin aja. So notification no. Yes saja. Takutnya ada apa-apa ya teman-teman. Jadi kita ke mana? Kita ke privasi, kemudian kita ke screen lock. Ini kita neverin aja nih. Dan yang bawahnya biarkan nyala teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita ketik Y dan enter teman-teman. Yang terjadi? Apakah ada proses lagi kah? Oke, proses update selesai di sudo yum update ya. Kemudian kita masukkan perintah yang ini teman-teman. Sudo systemctl status fire wallet. Oke, di sini kita klik activity, pilih terminal, pastekan aja kodenya teman-teman. Nah, ini sudah berjalan ya. Udah end, berarti kita klik key teman-teman pada keyboard. Lanjut, berarti sudo yum update udah. Sekarang kita ke sini sudo yum install teman-teman. Oke, sekarang kita ke sini dan kita paste aja kodenya.
sudo yum install httpd teman-teman, klik iya aja, yes, maka dia akan update lagi teman-teman. Oke, update selesai. Setelahnya kita ke sudo systemctl start httpd teman-teman. Jadi setelah httpd nya diinstal, sekarang langsung kita start atau kita aktifkan teman-teman. Paste, kemudian enter. Oke, tidak ada yang terjadi, berarti sukses. Kemudian sudo systemctl enable, kita ke activity lagi, kemudian kita ke sini, kita paste kodenya teman-teman, enter. Oke, service berjalan ya. Kemudian kita ke sudo systemctl status. Oke, kita cek dulu statusnya teman-teman. Statusnya kita cek, ini dia paste, enter. Oke, setelah tampil seperti ini, biasa ada tulisan n, kita klik, kita ketik key teman-teman untuk komen barunya. Sekarang kita lihat versinya teman-teman, httpd ya, minv, kita cek versinya teman-teman, 64 2462. Oke, beres, selesai, versi terbaru ya. Terus test your web server. Oke, ini kita masukkan aja teman-teman untuk cek IP nya ya, hostname strip i lurus awk kutip kurung kurawal print $1 kurung kurawal tutup, terus kutip. Daripada ribet, kita copy aja teman-teman, kemudian kita paste di sini teman-teman. Kita cek IP kita ya. Oke, di sini munculnya 192.168.1.6 teman-teman. Nah, ini yang terkoneksi nanti untuk web server kita ya. Oke, setelah itu kita lanjut. Oke, kita masukkan IP kita nih ke web browser ya. Jadi berapa? 192.168.1.6 teman-teman. Kita cek. Oke, HTTP server test page udah selesai teman-teman. Seperti ini kurang lebih ya. Kemudian kita masukkan komen yang ini teman-teman. Nah, ini sudo cmd ya, itulah ya. Kita copy teman-teman, kita paste teman-teman. Harusnya sukses. Oke, benar ya, sukses ya. Kita lanjut ke perintah selanjutnya yang ini teman-teman. Nah, ini kan sama nih, kita tinggal ke activity, pencet atas teman-teman, cek atas, kemudian tambahin s, enter, kemudian sukses. Nah, di sini kemudian kita reload aja teman-teman si firewallnya. Oke, kita reload teman-teman. Oke, udah beres. Sekarang kita ke sini teman-teman. Nah, sudo firewall cmd list all, paste, service cockpit v6 client SSH. Oke, ini udah sesuai dia ya, yang ini sesuai. Nah, sekarang kita manage si web servernya teman-teman. Biar kita restart dulu ya, sudo systemctl restart httpd teman-teman. Nah, kita restart, kemudian kita di sini oke, ini kita skip dulu, ini kita, ini udah ya, udah berjalan, berarti nggak usah. Terus kemudian ini kita masukkan yang ini teman-teman, sudo systemctl httpd. Apakah udah? Oke, kita reload aja. Nah,
tidak terjadi apa-apa, berarti kita lanjut ke komen berikutnya. Oke, dia sudo sistem ctl enable ya. Tadi baru dikasih apa dia? Baru dikasih jalan tuh. Oke, tidak terjadi apa-apa lagi, berarti tidak ada masalah teman-teman. Nah, di sini kita bikin folder websitenya teman-teman. Di sini kita copy komennya ini, kemudian kita paste. Nah, karena pada soal itu websitenya bernama Hotel Nusantara Jaya, ini jadi kita namain Hotel Nusantara Jaya. Hotel Nusantara Jaya teman-teman, kemudian enter. Nah, terus di sini ini kan tadi HTML, cuman beda terakhirnya aja ya. Jadi kita tekan atas teman-teman, kemudian ini diganti dengan log, enter. Selanjutnya kita masuk ke komen ini dia si siapa tadi, var cdvar. Oke, sebentar teman-teman, ini kita copy aja, kita paste. Nah, yang perlu kita ganti di situ ini websitenya teman-teman, websitenya dengan nama tadi Hotel Nusantara Jaya. Hotel Nusantara Jaya. Kalau udah enter, kemudian kita buat indeksnya teman-teman, copy, kemudian di sini paste teman-teman. Oke, nah kita masuk ke laman baru ya. Ini kita masukkan kodenya aja, ini kita copy paste teman-teman, copy paste, copy paste. Oke, kita paste aja. Nah, di sini harus kita ganti ya sesuai permintaan soal teman-teman. Permintaan soal berarti di sini oke, kita tekan A dulu teman-teman sampai muncul insert ya di bawah. Di sini yang perlu kita ganti adalah yang ini, sambutannya mungkin ya, selamat datang di website Hotel Nusantara ya. Nah, kemudian di sini yang perlu kita ganti lagi adalah si ininya teman-teman. Nah, ini nih kontennya, konten apa, konten bentar, kontennya itu berarti Hotel Nusantara Jaya aja apa ya, Hotel Nusantara. Nah ya, autornya diganti dengan nama pembuatnya. Oke, kemudian di sini descriptionnya biarkan aja, ini kita ganti nih jadi Hotel Nusantara Jaya. Hotel Nusantara Jaya. Oke, autornya Wahyu, kontennya Hotel Nusantara Jaya, kemudian set Jaya ini ya. Oke, nah kalau udah kita pencet escape teman-teman, kemudian titik 2, kemudian wiki.
write and quit. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan ini dia sudah mengkadir ya. Ini kita masukkan ini, teman-teman. Kemudian kita paste di sini. Paste. Oke, sekarang kita ke sini, teman-teman. Sudo v etc httpd config httpd config. Oke. Kita paste, teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita scroll ke bawah, teman-teman. Kita scroll terus ke bawah ya. Kita pastikan dulu ke kondisi paling bawah, teman-teman. Nah, ini akan kita ganti dengan script yang ini, teman-teman. Nah, ini dia. Replace this line following line. Status enable. Not account virtualbox website.com. Oke. Oke, jadi si ini nih, etc httpd config ini eh, ini kita masukin. Kemudian si teks yang ininya nih, ini kita ganti, teman-teman. Yang paling bawah ini nih. Itu dengan si test strip enabled, teman-teman. Kita balik lagi ke activity. Kemudian kita pencet A, teman-teman. Kemudian kita sini. Nah, perhatikan di sini kan conf.d ya. Ini kita hapus. Kemudian kita paste dengan teks yang baru. Itu bukan conf lagi, teman-teman, tapi tulisannya status strip enabled, kemudian garis miring titik conf. Oke, ini udah sintaks terakhir ya. Kemudian kita pencet escape, kemudian titik 2 wiki, teman-teman. Selanjutnya di sini kita masukkan nih sudo v apa Oke, di sini kita masukkan sudo v etc httpd. Nah, di sini. Ini kita copy aja dan paste, teman-teman. Seperti biasa, di sini kita ganti jadi Hotel Nusantara Jaya, teman-teman. Hotel Nusantara Jaya. Enter. Nah, kemudian kita copy paste kode yang ini, teman-teman. Virtual host. Activity terminal. Paste. Nah, di sini kita ganti, banyak banget ya. Perlu kita ganti, teman-teman. Oke, bentar. Nah, di sini kalau mau ganti atau mau ngetik, kita pencet A dulu, teman-teman, sampai muncul insert di kiri bawah. Nah, setelah muncul, baru tuh kita edit, teman-teman. Ini website.com-nya kita ganti dengan Hotel Nusantara Jaya. Kapsul. Kita hapus. Hotel Nusantara Jaya. Hotel Nusantara Jaya. Oke. Ini juga diganti, teman-teman. Hotel Nusantara Jaya. Ini juga kita ganti, teman-teman. Hotel Nusantara Jaya. Website ini juga kita ganti, teman-teman. Jadi Hotel Nusantara Jaya.
Ini juga jadi Nusantara ya apa, Hotel Nusantara Jaya. Hotel Nusantara Jaya. Oke, kalau udah kita pencet escape sampai insertnya hilang, kemudian titik dua wiki teman-teman, enter. Oke, selesai. Nah, sekarang kita masukkan ini sudo apctl config test teman-teman. Kita cek dulu apakah ada yang salah. Oh, sintaks udah oke teman-teman. Sintaks oke, lanjut ke sini teman-teman. Enak kali ya, copy paste, copy paste. Oke, di sini namanya kita ganti Hotel Nusantara Jaya com. Hotel Nusantara Jaya. Hehehe. Jadi bisa mencet atas. Oke. Ini juga kita ganti teman-teman. Hotel Nusantara Jaya. Hotel Nusantara Jaya teman-teman. Enter. Oke, sudah kita masukkan ya. Kemudian ini kita copy juga update Linux-nya ya. Untuk firewall status paste aja teman-teman. Oke, nggak ada masalah. Restart. Copy, kemudian paste teman-teman. Enter. Oke, seharusnya di sini udah bisa. Kita coba dulu ya. Nah, itu dia. Selamat datang di website Hotel Nusantara Jaya, teman-teman. Ini dia. Coba juga ya. www.hotelnusantara.com. Apakah berhasil? Bisa ya. Oke, jadi kita masih bisa lewat IP, teman-teman. Nah, misalnya kalau ini nggak bisa, ini munculnya index off, terus garis miring, kalian restart Linux-nya, teman-teman. Sini, di kanan atas, kemudian pilih power off, kemudian pilih restart, teman-teman. Start.
Oke, kemudian kita klik root teman-teman. Password terkuat kita 123 ya. Bentar. Agak lama teman-teman. Ya, kita buka Firefox-nya teman-teman. Nah, ini dia. Selamat datang di website Hotel Nusantara Jaya.com teman-teman. Bentar, ini website com. Oke, coba bentar ya. Ini masih website com teman. Ini ada yang salah nih di sini nih. Manakah? Oke, di sini kayaknya ada yang salah teman-teman. Kita klik ini sudo v index. Kita masukkan ke activity, kemudian ke terminal teman-teman. Ini kita paste, kita panggil teksnya teman-teman. Sudo v index. Ngetik lagi ya. Oke. Filenya ada di sini teman-teman. Di sini files. Kemudian kita ke sini. Ke komputer. Ke www teman-teman. Mana sini? Oh, sorry, ke var. Kemudian ke www. Nusantara.com html index. Oke, ini benar ya. Kita open with other application. Go to trash. Cut copy move to open with another URL. Kemudian kita pilih terminal, nggak ada ya. Pilih text editor teman-teman. Oke, di sini. Nah, ini dia kesalahannya di sini teman-teman. Oke, kita copy di sini teman-teman. Hotel Nusantara Jaya.com. Terus kita paste di sini. Ini kita ganti dengan www.nusantara.com. Kemudian kita save teman-teman. Ini kita refresh saja teman-teman. Ini dia www.hotelnusantarajaya.com yang ini ya. Oke, mungkin segini dulu ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. 2 jam 18 menit loh.